Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan kajian tasawuf bersama kami Majelis Zikir Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Yang Nusantara ini adalah agar kita bersatu dalam satu ikatan, ya, yang tidak terpisahkan. Yang di dalam Quran menyampaikan yang tadinya kalian berselisih, ya, terpecah-pecah menjadi banyak golongan dan mengagungkan status quo golongannya masing-masing. Kemudian kami satukan lewat hatimu yang sebelumnya engkau ada di tepi jurang neraka. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini, ya, kita belajar sama-sama mendapatkan petunjuk, bimbingan agar bisa ketemu ilmu qalbu, ilmu qadim, yang dengan itulah Allah menyatukan hati kita, qalbu kita. Dan Allah pun sampaikan bahwasanya agama tauhid adalah agama yang satu, agama untukmu semua, dan Aku adalah Tuhan yang satu untukmu semua. Itu adalah agama qadim dan Tuhan qadim, ya. Nah, demikian, ya. Nah, kita lanjutkan. Bedakan, ya, antara cerita dan petunjuk. Cerita siapapun bisa, asal cerita, asal pintar cerita. Tapi kalau petunjuk adalah hanya mereka yang telah kenal, maka dia bisa menunjukkan jalannya, caranya, arahnya, alamatnya. Demikian juga guru dan syarat rukunnya. Ulama, ada ulama dunia dan ada ulama akhirat. Ada ulama billah, ada ulama bisyaiton, ya. Ada disebut nabi ulama sub, ya. Ada ulama yang warasatul anbiya, dan juga ada ulama yang membuat fitnah akan agama. Yang Nabi sampaikan di akhir zaman, yang aku khawatirkan akan umatku di akhir zaman, ya, adalah yang melebihi fitnah dajjal adalah dakwanya ulama su. Diterangkan di hadis yang lain, ya, riwayat Bayhaqi, sejelek-jelek dan sejadah makhluk di bawah kolong langit adalah ulama. Dari mereka lah fitnah agama bermula, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Itu juga disebut ulama. Nabi juga sampaikan, sebaik-baik perkara adalah perkara ulama, dan sejelek-jelek perkara, seburuk-buruk perkara, 3 perkara, ulama juga. Makanya kita harus mengenali, ya, mana ulama dunia yang hanya bisa cerita ilmu baharu, dan mana ulama akhirat yang bisa menyampaikan ilmu qadim dan menunjukkan arah, cara, dan jalan menuju Allah. Kalau cerita, apalagi yang diceritakan tentang sesuatu yang tidak bisa dialami, itu paling gampang. Cerita akhirat, cerita Tuhan, cerita surga neraka. Ketika ditanya, itu nanti loh, enak dah. Itu kan nanti setelah kita mati kita akan gini.
Sedangkan ulama yang qadim ya, itu menunjukkan jalannya, caranya, ilmiahnya dan amaliyahnya agar kita itu membuktikan, mengalami praktek. Akhirat ya dialami ya, mi'raj ya dialami ya. Tentang wali mursyida pun bisa menunjukkan siapa orangnya. Ahli agama Allah pun bisa menunjukkan, bisa menunjukkan tentang cara membaca kitab tafsir, menunjukkan, berarti menunjukkan ya arahnya, alamatnya, jalan, caranya, gurunya, dan syarat rukunnya, prosesnya juga. Tapi kalau cerita ya asal bercodot ya sih bisa, asal bercodot, asal cerita, nggak ada pertanggungjawabannya. Contohnya ya, kalau orang kita tentang Tuhan, oh gampang, semua bisa cerita. Tapi kalau menunjukkan arah menuju Tuhan, di mana Tuhan itu? Di manakah jalannya, caranya, gurunya, prosesnya dan sebagainya? Itu sulit ya kita ketemu ya. Makanya ayo kita waspada ya, karena ini akhir zaman ya, setelah sampaikan Nabi tadi, sebaik-baik perkara adalah perkara ulama dan sejelek-jelek perkara juga perkara ulama ya. Berarti ada ulama yang beneran, yang baik, yang lurus, dan ada ulama yang jelek, yang menyesatkan, yang membuat fitnah akan agama, dan fitnahnya lebih dahsyat timbang fitnah Dajjal. Mereka menyesatkan ya, karena apa? Tidak memberikan petunjuk. Nah, contohnya ya, kalau nggak kenal ya, ketika ditanya, mana yang namanya Pak Suratman, saya tahu ceritanya, nggak orangnya. Yang mana orangnya? Nggak tahu saya. Jadi kan nggak bisa menunjukkan arahnya ya, nggak bisa mengenalkanmu ya akan petunjuk menuju Suratman sendiri. Nah, kalau orang cuma cerita, dia nggak akan bisa menunjukkan arahnya, jalannya dan sebagainya. Tapi kalau dia bisa menunjukkan, berarti dia kenal. Itu loh yang namanya Pak Suratman yang pakai baju merah. Itu ya Pak, ada kumisnya dikit itu loh lah. Itu. Menceritakan Tuhan gampang. Buku pun cerita, Google pun cerita, semua orang cerita. Tapi yang bisa menunjukkan di mana Tuhan, di mana bisa ketemu Tuhan, jalannya, caranya dan sebagainya, itu nggak sembarangan ya. Akhirnya sekarang ya banyak distorsi tentang agama ya, mulai syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ngaji, tauhid, rasul, pasilah, hampir semuanya telah distorsi ya, karena cerita dari ulama dunia yang baru. Hati-hati ya, kita waspada, karena telah disampaikan oleh junjungan ya Nabi Muhammad, kalian nanti akan menghadapi ahli kitab, dan yang pertama-tama yang harus kalian kerjakan adalah mengenalkan kepada mereka untuk menyembah Allah. Demikian ya, jadi Allah ini diterangkan ya di mana-mana supaya distorsi agama dihilang. Terangkan dengan santun ya, terangkan dengan bijak, munculkan dalil dasarnya ya. Nah, dalil dasarnya terangkan dengan ilmiah ya, dan tunjukkan jalan, cara, guru, alamat, proses ilmunya ya. Jangan cuma sekedar menceritakannya, tapi tunjukkan jalannya, caranya, alamatnya, prosesnya, syarat rukunnya. Jadi jangan sampai menjadi orang yang ceramah, dakwah, tapi sebatas cerita. Jadi harus lengkapi juga dengan petunjuk ya, nyasap, petunjuk ya, tunjukkan
jalannya, gurunya, prosesnya, syarat rukunnya, caranya dan sebagainya. Agar orang itu mendapatkan petunjuk dan bukan mendapatkan derita dongeng. Sekali lagi, agar manusia itu mendapatkan petunjuk dan bukan mendapatkan cerita fiktif. Alhamdulillah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin, ya, dari Allah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, ya, yang Rahman Maha Rahim, ya, yang Maha Mutlak Maha segalanya, yang bertali kodim akan rasul dan tali zahirnya. Ini adalah tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Kholqiyah. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.